Kemudian nanti pertemuan lagi, Anda cerita misalkan, tahu nggak, aku punya teman namanya Ibu Dayang ya. Dia tinggal di kampung loh, temannya petani gitu. Dia cuma jualan pupuk doang, tahu nggak? Itu sekarang itu sudah dapat motor 2, kemudian udah dapat mobil. Terus sebentar lagi informasinya katanya mau dapat motor sama mobil lagi. Padahal apa ya, coba dulunya ya, ibu rumah tangga. Dia cerita seperti itu. Nah, kemudian nanti pertemuan lagi, Anda cerita tentang orang lain. Aku pernah cerita belum tentang kawanku yang dulunya tukang mie ayam, tukang ojek online. Yang mana sih? Belum pernah berarti ya? Ada tuh temanku bro, namanya Zainal. Dulu tukang ojek, tukang mie ayam. Wah, sekarang Gus, kalau ketemu begini nih, kalau nggak tahu latar belakangnya, kita nggak akan tahu kalau dia mantan tukang ojek online. Kita nggak akan tahu kalau dia mantan tukang mie ayam. Karena penampilannya sekarang kayak eksekutif, rapi, pakai mobil Pajero, nggak akan. Padahal ojek online dulu. Jadi cerita terus tentang testimoni orang lain. Gonta ganti ya, setiap itu namanya follow up terus seperti itu ya. Kemudian kalau dia belum join juga, sambil nunggu follow up lagi, Anda bertanya, gak apa-apa Mas Anto, kalau hari ini Mas Anto masih ada kendala, tapi Mas Anto ada nggak teman atau saudara yang perlu dibantu ekonominya? Ada nggak temannya Mas Anto yang kepingin umroh tapi gratis? Ada nggak teman atau saudaranya Mas Anto yang kepingin punya rumah tapi nggak mau nyicil? Saya ingin bantu. Ada nggak? Ada ini teman saya ini, ada ini saudara saya. Minta referensinya. Pentingnya follow up ya. Oke, kenapa begitu? Nanti kalau referensi dia kita prospek dan dia join, Anda kembali ke Mas Anto. Mas Anto, temanmu join loh. Ini kan referensi dari Mas Anto. Sebaiknya Mas Anto jadi mentornya dong, supaya omsetnya masuk ke Mas Anto. Oke ya, jangan sampai Anda prospek orang tersebut belum join kemudian buntu. Anda minta referensinya. Oke ya. Kemudian, Pak Scott, saya harus berapa kali follow up orang yang saya prospek? Sekali presentasi, follow up 7 kali. Berarti pertemuan 8 kali. Hari ini prospek Anto belum join. Anda harus mengadakan pertemuan kedua dengan Anto. Janji. Belum join juga, Anda bikin janji lagi untuk bisa ketemu lagi sama Anto sambil ngopi. Pertemuan ketiga. Sampai ke berapa? Sampai 8 kali pertemuan. Pertemuan pertama ditambah 7 kali follow up. Kenapa harus 7 kali? Alasannya simpel. Ketika Anda presentasi pertama kali, boleh jadi orang yang Anda belum paham semuanya. Anda paham, tapi orang yang Anda ajak ngobrol hanya mampu menangkap 10%-nya saja. 90%-nya bingung, nggak ngerti, lupa. Wajar kalau dia nggak paham, wajar kalau dia ragu, wajar kalau tidak join. Itu sebabnya jangan berdebat sama orang yang menolak. Jangan didebat, tapi lakukan hubungan yang baik, komunikasi yang baik. Supaya apa? Supaya kalau ngajak ketemu lagi, diterima. Jadilah orang yang asik buat dia. Sehingga nanti pas pertemuan kedua, Anda ngobrol lagi tentang bisnis ini. Yang tadinya paham 10% menjadi paham 20%. Belum join juga, asik saja, jangan didebat, jangan dimusuhin. Oke ya, nanti pertemuan ketiga, nanti lama-lama, oh ternyata begitu, oh ternyata beda sama yang ikutin dulu, oh ternyata nggak ada tutup poinnya, oh ternyata ribetnya mobil cash bukan uang muka ya, wah terus begitu. Lama-lama paham. Kalau sudah paham, peluang untuk joinnya lebih gede. Oke ya. Nah biasanya orang memutuskan join
itu adalah di pertemuan keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Jarang sekali pertama kali langsung join. Termasuk saya ketika di prospek. Ketika diajak teman saya ikut gabung bisnis ini. Pun 7 kali dulu menolak. Telepon saya reject. Dia ke rumah saya usir. Jadi wajar kalau Anda prospek ditolak orang terlebih dulu, itu wajar. Ya. Nah, coach, bagaimana kalau sudah 8 kali pertemuan kok orang tersebut masih belum join? Ya. Kalau sudah 8 kali pertemuan, idealnya dia sudah paham. Kok belum join juga? Mungkin dia tipikal orang yang mau nolak tidak enak, tetapi dalam hatinya sebenarnya dia bilang, saya kepingin tahu bisnis ini benar atau tidak. Saya kepingin tahu kamu sukses atau tidak di bisnis ini. Cuman dia tidak bilang, karena kawan, gak enak. Nah, orang seperti ini, yang sudah 8 kali pertemuan, masih menolak, pindahkan namanya daftar prospek, pindahkan. Nanti di follow up-nya kapan? Ketika Anda sudah naik mobilio. Datangi orang yang sudah Anda prospek 8 kali itu. Nggak usah di prospek, datangi saja. Karena dia sudah paham sebenarnya. Oke ya. Jadi follow up-nya 7 kali. Siapa yang siap follow up 7 kali? Saya. Ketika ditolak, tidak bilang orang tersebut menolak. Ketika orang lain kita presentasi menolak, kita berpikir, dia belum join hari ini. Saya harus follow up lagi. Siap, saya Lestari Bulas ini siap. Masya Allah, luar biasa. Siap ya? Oke. Oke, S2 lagi ya. Sekarang sudah jam 9:05. Sekarang nomor 6. Kalau sudah Anda presentasi, jangan cuma dibuat paham, tapi closingkan apa yang Anda lakukan. Maka ketika mau mengclosingkan, testimoni lagi. Ingat ya, testimoni adalah cara promosi yang paling tajam. Itu sebabnya flexing itu tajam. Flexing itu salah. Pamer-pamer. Ini guys, ini mobil mentor saya guys, ini beli gratis loh guys, tidak kredit loh guys. Flexing itu salah sebenarnya, tapi itu tajam. Tajam. Dapat orang join atau tidak, seperti itu. Tajam ya. Ceritakan testimoni lagi, terus. Yang Anda ceritakan banyak testimoni yang satu, yang masalahnya sama dengan masalah calon prospek Anda. Yang profesinya kira-kira sama dengan profesi calon prospek Anda. Jadi kalau Anda punya prospekan tukang mie ayam, tukang nasi goreng, tukang ojek online, Anda ceritakan tentang Pak Zainal Venom. Anda jangan cerita, ini dosen loh, ikut ini dosen aja ikut, ini dokter loh, dokter aja ikut. Kalau Anda cerita begitu, ya maklum lah, dia sukses, dia dokter, oh dia dosen. Tapi kalau Anda cerita tentang orang yang sejajar status sosialnya dengan dia, itu lebih kena. Ya, testimoni lagi, kemudian atasi kendalanya. Tadi kan ada istilahnya kenali kendalanya di follow up ya. Sekarang atasi kendalanya. Contoh, kalau kendalanya nggak ada uang, nggak Anda cerita, Mas, sebenarnya cerita hidupmu itu sama dengan cerita teman saya yang namanya Rohan dari Bandung. Dia itu dulu sakit lama banget tuh, sakit bertahun-tahun. Sampai selama dia sakit nggak bisa nyari uang, itu sampai isi rumahnya habis, motornya kejual, mobilnya kejual, sampai dia punya utang untuk berobat, untuk bertahan hidup.
Dan ketika dia masih sakit, dia harus bayar utang ratusan juta. Dia sudah nggak ada yang dijual lagi. Dia kenal dengan bisnis ini loh. Diajakin temennya. Tapi masalahnya waktu itu, jangankan buat uang nganggur 2 juta buat belanja produk. Buat makan aja susah. Tahu nggak apa yang dilakukan teman saya yang namanya Ruhan ini? Di kontrakannya ada satu-satunya motor yang dipakai dia, yang dipakai di istrinya, yang dipakai anaknya gantian. Honda Beat. Tahu nggak? Dia jual motor itu. Dan besoknya dia kemana-mana naik angkutan umum. Dia naik ojek. Dia punya prinsip begini. Kalau motor ini saya jual, saya punya bisnis. Nanti saya bisa beli motor lagi. Nanti saya bisa beli mobil. Nanti saya bisa lunasin utang. Tapi kalau saya nggak jual motor ini, saya nggak bisa ikut bisnis. Sampai kapan utangku selesai? Dia bilang begitu. Akhirnya dia jual motor itu. Tahu nggak keputusannya apa setelah dia jual motor itu? Setelah dia jual motor dan dia memulai dengan naik angkot, dia naik ojek. Setahun kemudian hidupnya berubah. Dia jual motor 1 jadi punya motor 3. Jadi dia punya motor, istrinya punya motor, anaknya punya motor, dan semuanya cash. Nggak hanya itu loh. Tapi dia punya mobil juga. Dia punya Mobilio, dia punya Pajero. Itu tidak kredit. Waktu saya sakit kan saya bilang dia rumahnya terjual. Rumah KPR. Ya sekarang dia bisa beli rumah. Harganya miliaran. Dan itu tidak kredit. Kalau seandainya waktu itu dia nggak nekat gitu. Jual motornya. Saya kok nggak yakin kalau dia bisa lunasin utang. Dia punya mobil, punya rumah kayak sekarang. Bener nggak toh? Atasi kendalanya. Supaya dia berani jual juga. Oke? Nah, kalau Anda punya prospekan ibu-ibu yang suka jualan tapi kendalanya nggak punya uang, Anda bisa pakai cara-cara Bu Ida, Pak Andri, Bu Ana, dan sebagainya. Nggak punya uang 2 juta nggak masalah. Kalau 350 ada nggak? Ada sih. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Ke saya ini 350. Ini produk 2, Izumi. Ikut belajar ya, biar diterangkan. Anda jual Izumi ini. Kalau dijual, laku 500.000. Nanti kalau sudah laku 500.000, 150 punya sakuin sama ibu. Yang 350 kasih ke saya kasih produk lagi. Terus begitu. 2, 5 kali sudah 10. Anda habis ini. Oke? Bisa atasi kendalanya. Itu yang paling penting. Kalau ada kendalanya, Anda tidak bisa mengatasi kendalanya. Oke ya. Setelah itu, yakinkan kepada calon mitra Anda. Yakinkan betul-betul bahwa calon mitra Anda itu bisa mencapai impiannya. Atau keluar dari masalah keuangannya. Yakinkan. Kalau saya sering bilang gini, Mas Anto, saya ini teman lamamu, teman akrab. Kalau diizinkan, saya akan bantu. Bagaimana tahun depan anakmu kuliah? Izinkan saya bantu. Bagaimana 3 tahun lagi kamu punya rumah sendiri, nggak harus mewah, yang penting tidak ngontrak. Izinkan saya bantu. Izinkan saya bantu bersama. Jangan fokus pada masalah sekarang, tapi fokuslah 3 tahun kemudian. Kamu punya rumah, nggak perlu ditagih-tagih kontrak. Fokuslah tahun depan anakmu kuliah. Saya akan ada buat kamu. Saya selalu akan ada buat kamu. Yakinkan seperti itu. Ya, closingkan. Ya, setelah itu langsung, ayo Pak Santo, ini formulirnya.
Bismillah. Oke ya. Oke, teman-teman. Sebelum saya masuk sesi yang terakhir, nomor 7. Siapa yang siap melakukan langkah nomor 6? Ayo. Lastri saya siap. Amin, mudahkan Pak Misbah. Amin, mudahkan Pak Dedi. Amin, 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 amin ya Allah. Siap, 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 siap. Ya, Pak. Oke ya, teman-teman sebentar ya. Kita lihat cek. Wah, ternyata sudah 163 orang ya. Siap, siap, siap. Ya Allah, ada yang namanya Infinix juga ya. Ada yang namanya Vivo. Ada yang namanya Oppo, orang Oppo. Oke ya, teman-teman yang sudah bisa ganti. Tapi biasanya yang namanya Vivo, yang namanya begitu deh, biasanya dibikini anak-anaknya, biasanya, dan belum ngerti. It's okay, tidak masalah. Ya, Anda ikut Zoom walaupun gaptek nggak bisa ganti nama. Saya lebih hargai dibanding orang-orang yang tidak gaptek tapi nggak ikut Zoom. Siap ya, guys. Oke, sudah lebih 14 ya, 1 menit lagi. Tapi kayaknya akan molor 5 menit. Nomor 7. Kalau Anda sudah punya mitra, Pak, saya belum peraih motor, saya belum leader, tapi saya sudah punya mitra. Susah-susah prospek orang, dia join. Kalau nggak dibina, kan mati juga. Ngapain? Terus apa yang harus saya lakukan untuk membina orang-orang yang baru join, sementara saya juga masih baru? Oke ya, yes. Tugas Anda sederhana, nggak usah ngajar public speaking, nggak usah ngajar presentasi, nggak usah begini, nggak usah. Ketika ada teman baru join, arahkan, dampingi mitra baru tersebut untuk melakukan langkah nomor 1 sama nomor 6. Maksudnya gimana? Kalau punya mitra baru, 1, arahkan untuk belajar lebih dulu. Langkah nomor 1. Belajarnya di mana? Baca bukunya, ikuti Zoom-nya, ya. Kemudian nomor 2, suruh bikin daftar nama. Seperti yang tadi ya, nomor 2 gitu. Kemudian yang ketiga, ajari promosi. Kemudian yang keempat, ajak presentasi, 3-way call, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, ajarkan dia follow up. Kemudian nomor 6, ajarkan dia cara closing. Tidak harus dia sendiri closingnya, sama Anda seperti itu ya. Nah, kemudian begitu mitra Anda join, jangan langsung mulai besok kamu prospek teman-temanmu. Ajar saja, jangan pilih kasih. Jangan pilih-pilih, semua prospek aja. Bukan seperti itu. Kalau mitra Anda baru join, langsung kasih jadwal Zoom yang harus diikuti. Oke ya, jangan mikir apa-apa dulu. Sekarang setiap hari Selasa malam, kamu jangan bikin acara. Karena kita akan belajar bersama mentor-mentor seluruh, kita akan belajar seluruh Indonesia lewat handphone kita. Ya, hari Selasa malam, awas, jangan kemana-mana. Dicatat kalau perlu, kasih jadwal Zoom. Oke ya. Nah, kemudian, kalau kamu kepingin ngajak temenmu bisnis ini, kan kadang-kadang temen kalau dijelaskan sama temen sendiri suka ngeyel, nggak percaya. Terus kamu juga kan belum paham. Nanti ada presentasi dari kantor lewat handphone juga, Zoom. Catat hari Senin, hari Rabu, hari Jumat. Ingat ya, kalau Senin, Rabu, Jumat itu seminar, kita ngajak teman supaya ikut bisnis ini. Tapi kalau Selasa malam, bukan ngajak teman, tapi kamu ikut belajar, ikut training tentang
cara membangun bisnis ini. Jangan kebalik-balik. Ya, langsung kasih jadwal Zoom-nya. Ya, itu cara membina. Ngasih jadwal Zoom, ngontrol, ingetin besok Zoom ya, nanti siang, nanti malam Zoom ya, itu membina itu. Mengingatkan, ya. Kemudian kalau ada training di hotel, training di kantor, ya ada home sharing di rumah mentor, di base camp, ajak hadir. Supaya apa? Supaya kenal dengan teman-teman yang semangat, supaya mitra Anda berada di lingkungan, di circle orang-orang yang positif, orang-orang yang optimis, orang-orang yang punya impian. Ingat, circle adalah sesuatu yang mampu membentuk mitra Anda seperti apa. Kalau mitra Anda selalu bawa ke tempat pertemuan, maka mitra Anda akan berkumpul dengan orang-orang yang semangat, orang optimis, maka semangat optimis itu akan nular kepada mitra-mitra Anda. Tapi kalau mitra Anda tidak pernah dibawa kumpul-kumpul, dia bergaul dengan dunia luar, orang yang mungkin saja negatif tentang bisnis ini, orang yang hidupnya pesimis, dia akan ketularan seperti mereka. Itu sebabnya ajak kumpul-kumpul di training dan home sharing. Ya, kemudian setelah itu praktek, bantu segera bikin daftar nama. Minimal dapat 10. Setelah itu dapat ya, bantu mengisi skornya. Temenmu ini pernah ikut bisnis ini enggak? Pernah sih. Kaya enggak dia? Enggak. Kasih nilai 1. Temenmu yang kaya mana? Ini. Kamu gak bisa bilang kaya. Oh, dia punya mobil. Dia pernah ikut MLM ya? Kayaknya enggak sih. Kasih nilai 2. Oh gitu ya, iya. Ada nggak temenmu yang pernah ikut MLM, yang suka bisnis dan kaya? Ada nih, yang nomor 10. Kasih nilai 3. Nah, nanti kasih tahu kenapa harus kasih nilai seperti itu. Kita akan prospek duluan orang yang nilainya tinggi. Oke ya, hari ini kita bikin 10 ya. Kamu besok bikin 10 lagi, kasih nilai juga. Besoknya lagi, bikin lagi 10. Nama yang berbeda-beda. Oke Mas Bro? Oke ya. Mulailah dari seperti ini. Nanti kita akan sukses bersama-sama. Oke Bro Cas Bro. Selesai. Oke ya. Oke. Teman-teman siapa yang siap melakukan langkah nomor 7? Terakhir. Siap ya. Baik, teman-teman. Terima kasih luar biasa. Ya, hari ini kita baru belajar tentang tahapan langkah-langkah memulai bisnis bagi mitra baru. Belum termasuk belajar tentang teknisnya. Promosi itu seperti apa sih teknisnya? Nanti ada tersendiri. Pak, kalau prospek itu seperti apa sih? Ada teknisnya tersendiri. Teknis mengundang seperti apa nanti ada, ya. Itu sebabnya Anda terus ikuti seperti ini. Makanya belajar bagi mitra baru ini tidak cukup dengan 2 kali pertemuan Zoom. Boleh jadi 8 pertemuan Zoom baru selesai. Pertanyaannya adalah, Anda siap tidak mengikuti Zoom ini terus-menerus? Siap tidak ya? Kalau Anda siap, Anda akan punya ilmu yang cukup, wawasan yang cukup, buat Anda sendiri cukup. Bisa membimbing mitra-mitra Anda dengan wawasan yang Anda miliki. Siap ya? Baik, teman-teman. Oke, udah Fahri bisa di-close Selamat berjuang teman-teman, bisa di-close slide-nya biar wajah saya kelihatan. Oke. Jadi kelihatan saya gantengnya. Oke teman-teman, sekali lagi, sekalipun Anda sudah belajar langkah nomor 1, nomor 2, nomor 3, tidak menjamin Anda sukses di bisnis ini kalau mindset Anda buruk. Mindset Anda buruk, mindset Anda jelek, selalu berpikir positif, negatif, tidak akan membuat Anda sukses, tidak.
Yang saya ajarkan tadi itu bagaimana caranya ngomset. Tetapi pesan saya ingat, omset itu penting, tetapi mindset itu jauh-jauh lebih penting. Mindset harus di atas omset. Karena cara Anda berpikir, cara pandang Anda terhadap sesuatu, mindset Anda akan menentukan langkah percaturan bisnis ini. Anda bakal menang atau bakal kalah. Anda bakal cepat atau lambat. Semuanya dimulai dari mindset Anda. Sekarang saya tutup dengan sebuah pertanyaan. Siapa yang mulai hari ini siap selalu berpikir positif terhadap siapapun, terhadap apapun? Saya. Siap. Siap. Masya Allah, luar biasa. Siap teman-teman ya, jangan bosan-bosan kalau saya mengingatkan agar teman-teman selalu berpikir positif. Dari ya Allah, saya bukan ustadz, bukan alim ulama, tapi insya Allah saya masih rajin sholat. Saya masih rajin ke musola, ke masjid. Kenapa ujian sakit seberat ini tidak kepada orang-orang yang tampil jalan? Kenapa orang yang suka maling, suka rampok, suka begal di jalan, mabuk-mabukan? Kenapa dia sehat ya Allah? Ini gak adil. Ketika saya semakin berpikir seperti itu, kesehatan saya semakin buruk. Maka saya rubah semua mindset itu. Ya Allah, Engkau pernah bilang, tidak semata-mata Engkau turunkan nikmat kepada hambamu tanpa diuji terlebih dahulu. Semakin tinggi ujiannya, semakin besar nikmat yang akan Engkau berikan. Bersyukur ya Allah, hari ini aku Engkau uji sakit. Sementara orang lain tidak. Kalau melihat janjimu, artinya Engkau akan berikan aku nikmat yang besar yang orang lain tidak dapat. Bismillah ya Allah, saya sabar semua dengan semua ketentuanmu ini. Tawakal, tapi saya tetap ikhtiar. Saya menunggu janjimu ya Allah. Tahu nggak teman-teman? Jangankan keluarga orang lain, dokter yang menangani saya itu pun tidak percaya ketika saya bisa sehat kembali. Dan betul, ekonomi saya membaik dalam waktu 1 tahun. Selalu ada kemudahan bersama kesulitan. Ingat teman-teman, law of attraction. Apa yang Anda pikir, itu yang Anda dapat. You get what you think. Itu sebabnya kalau Anda selalu berpikir, kayaknya aku nggak bakat, kayaknya aku nggak bisa. Apa yang Anda pikir, itu yang Anda dapat. Makanya selalu berpikir besar. Selalu berpikir besar.
berpikir besar, berpikir besar. Kenapa? Apa yang Anda pikir direspon oleh alam, ditarik oleh energi, dan itu yang akan terjadi pada diri Anda. Itu sebabnya saya kembali berpesan kembali, jaga mindset. Cara Anda berpikir, jangan berpikir, karena itu akan menentukan semuanya. Oke teman-teman, jangan bosan-bosan ketemu saya, seperti halnya saya yang tidak pernah bosan ketemu Anda semua. Salam saya buat keluarga Anda di rumah, dan selalu saya doakan, semoga teman-teman semua selalu diberikan sehat bersama keluarga, dimudahkan semua urusannya, diselesaikan semua masalah-masalahnya, dicukupkan rezekinya oleh Tuhan, oleh Allah, dengan rezeki yang baik, halalan thayyiban, dan kita bisa berkumpul di surganya Allah kelak nanti. Ya, saya kembalikan lagi kepada MC kita, Ibu Ica, yang salah satu siswa di public speaking saya dulu. Monggo Bu Ica, saya kembalikan kepada Bu Ica. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.